Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar memeluk agama Islam pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah menyatakan keislamannya. Sebelum itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan agar dia masuk Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu lelaki yang Engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Ternyata yang Allah kehendaki adalah Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai pribadi yang temperamental dan bernyali besar. Kaum muslimin saat itu sering disiksa olehnya. Yang jelas di dalam dirinya diam-diam terjadi pergulatan batin. Di satu sisi, dia menghormati berbagai tradisi leluhur dan sangat bersemangat dalam menjalankannya. Namun di sisi lain, dia kagum dengan ketegaran dan kesabaran orang-orang Islam dalam menghadapi cobaan demi pertahanan akidahnya. Keraguan demi keraguan terus membayanginya, juga membayangi siapapun yang berakal, yakni bahwa yang didakwah oleh Islam jauh lebih mulia dan lebih agung dibandingkan yang lain. Pada suatu malam, Umar keluar rumah, lalu menuju Masjidil Haram dan menyibakkan kain penutup Ka'bah. Dilihatnya Rasulullah SAW sedang sholat. Saat itu beliau sedang membaca surat Al-Haqqah. Umar pun mulai mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Dia terkagum-kagum dengan susunan kalimatnya. Rasulullah SAW membaca sampai penghabisan surat. Umar mengisahkan, mulai saat itulah Islam mengusik kalbuku. Inilah bibit Islam pertama yang tertanam di dalam hati Umar bin Khattab. Namun, selubung jahiliyah, fanatisme terhadap tradisi, serta kebanggaan terhadap agama leluhur masih lebih kuat daripada inti hakikat yang menyusup ke dalam hatinya. Dia tetap memusuhi Islam tanpa memperduli perasaan yang tersembunyi di balik selubung hati. Salah satu bukti sifat temperamental dan kebencian Umar kepada Rasulullah SAW. Suatu hari, Umar keluar dengan menghenus pedang dengan maksud hendak menghabisi Rasulullah. Namun di perjalanan, dia berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah An-Nuham Al-Adawi dan seorang lelaki Bani Zuhrah atau Bani Makhzum. Dia menyapa, "Hendak kemanakah engkau, Umar?" Umar menjawab, "Hendak menghabisi Muhammad." "Bagaimana engkau bisa aman dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau membunuh Muhammad?" tanya orang tersebut. "Kelihatannya engkau telah meninggalkan agama yang kau peluk selama ini," kata Umar. "Maukah kutunjuk kepadamu sesuatu yang lebih mencengangkanmu?" kata Umar. Nu'aim mengalihkan pembicaraan. "Saudarimu beserta suaminya benar-benar telah meninggalkan agama yang kau yakini." Bagai disengat lebah, Umar langsung terbalik arah. Kini dia menuju ke rumah saudarinya dan iparnya. Saat itu keduanya sedang bersama Khabbab bin Arad yang membawa lembaran berisi surat Thaha. Dia sedang mengajarkan surat itu kepada adik perempuan Umar dan suaminya. Khabbab memang secara rutin datang ke situ untuk mengajarkan Al-Quran. Begitu mencium kedatangan Umar, secepat kilat Khabbab bersembunyi ke dalam. Sementara itu saudari Umar, Fatimah, berusaha menyembunyikan lembaran itu. Umar sebenarnya sudah mendengar bacaan Khabbab. Maka begitu masuk dia bertanya, "Bisik-bisik apa yang ku dengar dari kalian tadi?" Mereka berusaha mengelak. "Tidak, hanya obrolan biasa," kata mereka. Umar berkata, "Jangan-jangan kalian telah menganut agama baru itu." Lalu iparnya menjawab, "Hai Umar, bagaimana menurutmu jika kebenaran ada di luar agamamu?" Seketika Umar melompat ke arahnya dengan menginjaknya keras-keras. Saudarinya berusaha mencegah Umar menyakiti suaminya. Namun tanpa ampun, Umar menampar sang adik sampai wajahnya berdarah. Dalam riwayat dari Ibnu Ishaq disebutkan Umar memukul Fatimah hingga terluka. Dengan berani Fatimah berkata keras, "Umar,
jika memang kebenaran itu berada di luar agamamu, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Umar merasa frustasi melihat darah meleleh di wajah adiknya. Amarahnya padam seketika. Dia malu dan menyesal dengan perbuatannya. Maka berkatalah dia, "Coba berikan padaku Alkitab yang tadi kalian baca." Adiknya menolak, "Tidak, engkau orang najis. Alkitab ini tidak boleh disentuh, kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah mandi sana." Dengan patuh Umar segera mandi, kemudian mengambil kitab itu dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Komentarnya, nama-nama yang bagus dan suci. Selanjutnya dia membaca surat Thaha sampai berhenti. Umar kembali berkomentar, "Indah dan mulia kalam ini, antarkan saya untuk menemui Muhammad." Khabbab yang mendengar perkataan Umar langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Katanya, "Bergembiralah, Umar. Aku benar-benar berharap doa Rasulullah pada malam Kamis itu terkabul pada dirimu. Doa Rasulullah yaitu, Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu lelaki yang engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Kemudian Umar memungut pedangnya, menghunusnya, kemudian berangkat ke Darul Arqam. Ketika itu Rasulullah SAW memang berada di Darul Arqam, di kaki Bukit Safa bersama para sahabat. Umar mengetuk pintu. Seseorang mengintip dari celah-celah pintu dan melihat sosok Umar yang sedang menghunus pedangnya. Dalam sekejap, seluruh penghuni rumah berkumpul. Hamzah bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Ada Umar." "Mengapa dengan Umar? Buka pintunya. Jika dia bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Namun jika dia bermaksud jelek, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri," tegas Hamzah. Rasulullah SAW pada saat itu ada di dalam. Setelah diberitahu tentang kedatangan Umar, beliau keluar untuk menemuinya. Beliau memegang baju dan hulu pedang Umar dan menariknya keras-keras seraya bersabda, "Tidakkah engkau mau menghentikan tindakanmu, Umar, sampai Allah mendatangkan kehinaan kepadamu seperti yang menimpa Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Umar menjawab, "Tiada Tuhan selain Allah. Engkau adalah utusan Allah." Jadilah Umar memeluk agama Islam. Serentak seisi rumah bertakbir hingga suara mereka terdengar sampai di Masjidil Haram. Umar adalah sosok berpendirian keras dan sulit dihalangi oleh siapapun. Oleh karena itu, keislamannya betul-betul memukul perasaan orang-orang musyrik dan membuat mereka merasa terhina. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kekuatan dan kegembiraan bagi kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ia menceritakan, "Setelah Umar masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras memusuhi Rasulullah, dialah Abu Jahal." Menurut kisah Umar itu, ia memutuskan untuk mendatangi Abu Jahal. Sesampainya di depan rumahnya, Umar mengetuk pintu. Abu Jahal langsung menyambutnya, "Selamat datang kawan. Apa yang membuatmu datang kemari?" Umar menjawab, "Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan aku membenarkan semua yang dibawanya." Setelah mendengar perkataan Umar, Abu Jahal langsung membanting pintu rumahnya di depan wajah Umar, seraya berkata, "Mudah-mudahan Allah memburukkan wajahmu dan apa yang kau bawa." Dalam sebuah kisah, Umar mengisahkan, "Setelah masuk Islam, aku mendatangi pamanku, As bin Hashim, dan memberitahukan keislamanku. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Lalu kudatangi salah satu pembesar Quraisy, yaitu Abu Jahal, dan memberitahukan keislamanku. Lalu ia meninggalkanku masuk rumah." Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika Umar bin Khattab masuk Islam, sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya, dia bertanya, "Siapa kira-kira penduduk Mekah yang paling suka menyebar gosip?" Orang-orang menjawab, "Jamil bin Ma'mar al-Jumahi." Maka Umar mendatanginya dan berkata terus terang, "Jamil, aku benar-benar telah masuk agama Islam."
Jamil langsung berdiri di masjid lalu mengumumkan dengan suara keras, "Hai saudara-saudara Quraisy, Umar bin Khattab telah mengikuti agama Sabiah." Umar yang berdiri di belakangnya menyela, "Salah, yang benar aku telah memasuki agama Islam." Mendengar kesaksian tersebut, orang-orang mengeroyok Umar. Umar terduduk kecapean, sementara mereka berdiri di atas kepalanya. Kata Umar, "Lakukan apa saja yang kalian mau. Aku bersumpah demi Allah, jika jumlah kalian sudah mencapai 300 orang, kami akan melumat kalian atau kalian akan melumat kami." Setelah itu orang-orang Quraisy berencana untuk membunuh Umar di rumahnya. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia mengisahkan, ketika dia Umar berada di rumah dengan perasaan was-was, datanglah As bin Wa'il As-Sahmi, Abu Am, sambil membawa mantel dan baju dari sutera. Dia berasal dari Bani Sam, yang merupakan sekutu kami pada masa jahiliyah. Umar berkata, "Kaummu berencana membunuhku jika aku memeluk Islam." As bin Wa'il menjawab, "Tidak ada yang boleh melakukan itu kepadamu setelah engkau beriman." Selanjutnya As keluar menyusuri lembah untuk mencegat orang-orang. Dia bertanya, "Hendak kemana kalian?" Mereka menjawab, "Ibnu Khattab telah memeluk agama Sabiah." As melarang tegas, tidak boleh ada yang melakukan itu kepadanya. Orang-orang pun kembali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas, katanya, "Aku bertanya kepada Umar bin Khattab, mengapa engkau disebut Al-Faruq?" Al-Faruq adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Umar menjawab, "Hamzah memeluk Islam 3 hari lebih dahulu dariku." Dia kemudian menceritakan keislaman Hamzah. Pada akhir cerita dia menuturkan, "Setelah masuk Islam aku berkata, Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran saat kita mati atau hidup?" Beliau menjawab, "Ya, demi zat yang aku dalam genggamannya, sesungguhnya kalian berada dalam kebenaran saat mati atau hidup. Lalu mengapa masih bersembunyi-sembunyi? Demi zat yang mengutuskanmu dengan membawa kebenaran, lebih baik kita keluar terang-terangan." Umar melanjutkan, "Maka kami keluar bersama Nabi. Kami dibagi menjadi 2 barisan. Yang satu dipimpin oleh Hamzah, satunya lagi olehku. Sehingga kami berangkat. Orang-orang Quraisy melihat aku dan Hamzah. Tidak pernah kulihat mereka semurung itu sebelumnya. Sejak saat itu Rasulullah SAW menjuluki Al-Faruq." Dan itulah kisah Umar bin Khattab masuk agama Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.